Ada hewan liar yang halal? Ada. Tapi sahkah dijadiin sembelihan korban? Enggak. Contoh, menjangan, kidang. 9 Dzulhijjah dapat 1 ekor menjangan kidang. Kebenaran ini kena jerat dengan sukulang korban sisa. Boleh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Wa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyun min amali yawman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dunya. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Sagungi kesepuhan ingkang dat kehormatan segenap asatidah Rumah Quran Al-Qomar yang juga semoga senantiasa diberkahi Allah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang juga semoga rahmat keberkahan terlimpah kepada kita semua. Semakin dekat kita dengan bulan Dzulhijjah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah kulik apa sih spesialnya Dzulhijjah. Sedikit kita ulas bahwa Dzulhijjah itu bicara tentang berlimpahnya pahala kebaikan yang dilakukan di dalamnya. Dzulhijjah itu sebanding dengan Ramadan. Kemarin sudah kita kaji Syahroni yang kusoni, ada 2 bulan tuh di mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pahalanya tidak berkurang. Syahroidin, bulan yang ada idnya, yaitu Dzulhijjah wa Ramadan. Dzulhijjah juga sedemikian mulia, spesial. Kenapa? Karena di bulan itulah terdapat hari-hari terbaiknya dunia. Secara eksplisit Nabi menyebutkannya afdalu ayyamid dunya ayyamil asri. Sebagus-bagus hari dunia itu hari 10, yaitu al-asrul awal min Dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Saking mulianya hari-hari itu, sampai kebaikan apapun yang kita lakukan di dalamnya itu akan menjadi amal yang paling dicintai Allah. Bahkan ketika ada sahabat yang menanya, apakah juga tidak lebih utama jihad fisabilillah? Dijawab oleh Nabi juga seperti itu. Tidak pula jihad fisabilillah. Artinya amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah menandingi amalan jihad. Bahkan salah satu di antara puncaknya di bulan Dzulhijjah ada hari Arafah yang sedemikian spesial. Nah, ada amalan-amalan yang spesifik memang keberadaannya di bulan Dzulhijjah. Nah, di antaranya kita kemarin sudah bahas, ada takbiran, kemudian ada puasa Dzulhijjah, termasuk puasa Arafah. Nah, kalau bicara tentang amalan terbaik di hari Nahar adalah kurban. Untuk itulah di sore hari ini sebagai tambahan wawasan bagi kita semua sebelum menunaikan ibadah kurban, yuk kita refresh. Kita segerakan kembali ingatan kita seputar ibadah kurban. Kayak apa sih, kan? Supaya kurban kita nanti sah dan penuh berkah tentunya. Maka kayaknya kita butuh
memahami global kaidah-kaidahnya. Insya Allah di sore hari ini kita akan coba bahas bersama ya, supaya nanti yang jadi panitia juga supaya lebih hati-hati. Kalau yang bukan panitia sih sebenarnya nggak paham fikih nggak apa-apa, cuma dititipin aja kan, gitu kan. Tapi yang butuh paham fikih justru malah panitia penyembelihan korban. Bagaimana nih kalau diamanai korban supaya korbannya itu menjadi sah? Syukur Allah berkah. Baik Bapak Ibu, inilah kaji kita yang insya Allah akan kita bahas. Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam dan yaumil qiyamah. Baik kaum muslimin, kita definisikan dulu nih. Apa sih udhiyah itu? Kalau orang Indonesia lebih kenalnya dengan istilah kurban. Nah, tapi kalau dalam fikih ini masuknya pembahasan tentang udhiyah. Apa sih udhiyah? Udhiyah ini adalah hewan yang disembelih di hari Adha dengan tujuan untuk taqarrub ilallah. Jadi spesifikasinya di situ, spesialnya di situ. Karena hewan itu disembelih dalam rangka taqarrub ilallah. Jadi bukan hanya sekedar karena kepengen kerendang, bukan karena sekedar pengen sate, pengen gulai, bukan. Tapi disembelihnya dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Di hari nahar dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu. Nah, inilah yang dimaksud dengan udhiyah. Makanya pelakunya nanti disebut mudhohi, orang yang berkorban. Nah, kita menyebutnya sahibul korban, itu mudhohinya. Ini kurban. Oke, baik Bapak Ibu kaum muslimin. Jadi kita garis bawahinya justru dari kata taqarrub itu tadi. Tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah. Nanti yang mungkin mau korban-korban juga jangan lupa itu. Apain sih korban? Jadi pengen dekat sama Allah. Emangnya kalau dekat dengan Allah kenapa sih? Gitu. Ya, orang dekat dengan penguasa dunia aja pasti dapat keuntungan, gitu ya. Betul? Dekat dengan penguasa dunia, gitu. Gak usah penguasa negara, penguasa desa saja. Penguasa desa siapa? Lurah. Dekat dengan lurah dapat keuntungan? Ya kayaknya dapat. Nanti mungkin bisa ditunjuk jadi manajer Kopdes kalau Koperasi Desa dan Kelurahan karena dekat dengan Pak Lurah, gitu kan. Mungkin kalau ada proyek-proyek desa ya bisa kebagian proyeknya, gitu kan. Bahkan mungkin ada lowongan-lowongan jabatan desa ya mungkin bisa dapat jabatan itu karena dekat penguasa. Ini kita dekat dengan penguasa al-alamin, penguasa alam semesta. Waduh, kayaknya keuntungannya pasti besar banget ya, dekat dengan Allah. Kayaknya Allah akan senantiasa membersamai kita sehingga kehidupan kita itu penuh dengan berkah, dirahmati sama Allah ya. Nah, upaya mendekatkan diri kepada Allah sebenarnya banyak. Sholat yang mendekatkan diri kepada Allah, puasa yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini ada ibadah yang kayaknya memang spesifik banget sebagai upaya pendekatan diri adalah dengan melakukan sembelihan. Makanya kedudukannya sedemikian luar biasa. Baik Bapak Ibu kaum muslimin, ini tentang korban ya atau udhiyah. Dan ada satu yang menarik ya kaum muslimin, sedikit kita bicarakan angka-angka ya. Animo umat Islam di Indonesia ini sebenarnya cukup tinggi ya untuk menunaikan ibadah kurban itu. Semangat umat Islam untuk menunaikan ibadah kurban. Saya tunjukkan angkanya nih. Sekalipun mungkin tahun 2021, tahun 2022 itu ada penurunan ya, karena mungkin kebetulan pasca Covid ya. Tapi kalau kita tengok nih, dari tahun 2020 sampai tahun 2023 itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Untuk sapi tahun 2020 itu ada 541.568 ekor yang disembelih untuk korban. Meningkat di tahun 2023 menjadi 695.574 ya. Sekalipun mungkin kalau dihitung totalannya gitu kan, karena nanti kambing kayaknya memang cukup menurun ya dari tahun ke tahun baik kambing maupun domba gitu kan. Tapi kalau kerbonya juga tingkat nih.
Kalau tahun 2020 itu 15.653 ekor kerbau yang disembelih, tahun 2023 itu mencapai 19.652. Tapi kita garis bawahnya di sini aja. Kalau sapi sama kerbau itu total dengan harga rata-rata ya mungkin sekitar 20 juta. Ternyata angka duit yang dikeluarkan umat Islam untuk korban itu mencapai 14.304.520 juta rupiah. Sementara kambing dan dombanya itu mencapai 2.196.354 juta rupiah. Keren ya. Jadi angkanya cukup besar ya. Jadi umat Islam yang mengalokasikan anggarannya untuk menunaikan ibadah kurban itu setiap tahunnya hampir kalau boleh dikatakan rata-rata 16,5 triliun. Ada kita di dalamnya enggak gitu kan? Gitu. Pertanyaannya gitu kan. Dengan jumlah pengkorban atau mudhahi di tahun 2023 itu mencapai 6.104.759 orang. Jadi umat Islam Indonesia ini yang tercatat ya, yang belum yang tidak tercatat ya mungkin ada. Itu mencapai 6.104.759 orang yang menunaikan ibadah korban tahun 2023. Angka ini ya, kalau jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 300 juta, berarti berapa persen? Berapa persen? 2%. 2% itu berarti kalau ada 100 orang yang menunaikan kurban itu 2 orang. Kalau nonton seperti itu, misalnya 2 orang ini nyembelihnya kambing, karena 2 orang itu kan bisa 1/7 sapi atau 2 kambing. Berarti 2 kambing setidaknya untuk 100 orang. Cukup? Cukup? Halo? Ya kalau dapatnya 1 sindik sate cukup, gitu kan? Tapi kalau dalam artian itu kemudian 1 keluarga gitu kan? Oh berarti sebenarnya memang prosentase umat Islam yang berkorban itu masih cukup rendah lah ya, baru 2%. Sehingga layak nih ada daerah-daerah yang kayaknya belum kebagian daging korban. Ya kalau mungkin kita bicara tentang Batur atau mungkin daerah Kali Bening, daerah Mananyasa, kayaknya nggak perlu dibicarakan ya, sudah sangat berlimpah. Tapi kalau Banjarnegara bagian selatan mungkin agak sedikit berbeda, gitu kan? Sehingga kemudian mungkin banyak nih saudara kita yang masih belum juga menunaikan sembelihan korban. Bahkan mungkin sudah sampai bertahun-tahun berlalu belum pernah nyicipi daging korban misalnya gitu. Oke kaum muslimin, sehingga kemudian insya Allah nih Balai Dakwah Banjarnegara tahun ini masih akan kembali menggulirkan kafilah korban BDB ya. Kita punya target nanti tebar daging korban di titik-titik dakwah yang juga daerah-daerah krisis daging korban. Insya Allah nih mohon support dan juga dukungannya. Dan alhamdulillah nih sampai hari ini kalau nggak salah sudah ada update data, sudah ada 2 ekor sapi dan sekitar 17 ekor kambing domba ya, gitu. Nanti kayaknya bisa untuk kambing domba bisa mencapai mungkin 30-40 ekoran lah insya Allah ya, karena masih ada yang hendak nyusul. Itu Bapak Ibu kaum muslimin ya. Baik, kita bicarakan tadi tinjauan fikih. Sekarang kita bahas yuk. Sebenarnya hukum fikih ibadah korban itu seperti apa sih? Setidaknya nanti supaya memancing kita yang mungkin belum punya niat supaya punya niat untuk menunaikannya, gitu kan? Yang mungkin belum keinginan ya supaya kemudian punya keinginan untuk korban. Yang sudah niat mungkin lebih semangat lagi di dalam menunaikannya. Ya. Baik kaum muslimin. Ibadah korban itu disyariatkan. Secara umum disyariatkan berdasarkan Al-Quran. Ada perintahnya di dalam Al-Quran. Kita disuruh korban, ada perintahnya di surat apa? Ya, kayaknya kita hafal banget tuh. Surat Al-Kautsar di antaranya ya, ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah demi Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Di sini ada 2 perintah. Fasholli, salatlah li rabbika demi Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban juga demi Tuhanmu. Oh, ada perintah nih, perintah
supaya kita itu nyembelih kurban. Ada perintah sholat, ada perintah kurban. Ini satu, berarti disyariatkan. Adapun di dalam as-sunnah banyak hadis yang membicarakan tentang kurban, tentang Nabi SAW nyembelih kurban, atau tentang bagaimana Nabi itu melakukannya, para sahabat melakukannya. Riwayat-riwayat tentang ibadah kurban sedemikian banyak, sehingga para ulama ijma, ya, bahwasanya ibadah kurban itu disyariatkan, diperintahkan. Nah sekarang mari kita coba kerucutkan. Terus status hukum fikihnya apa ibadah korban itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Karena hukum fikih ada 5. Ya, wajib, atau sunnah, atau boleh-boleh aja, gitu kan? Atau makruh, atau haram. Nah, baik, kita bahas. Ternyata status hukum fikih ibadah korban, ulama itu setidaknya ada 2 pendapat. Segolongan ulama berpendapat wajib. Gimana? Wajib. Wajib berarti gimana? Harus bagi yang mampu. Kalau tidak berarti gimana? Sesuatu yang wajib kalau tidak dilakukan berarti gimana? Dosa. Ya. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu, di antaranya nih ulama-ulama Malikiyah. Sekalipun nanti Imam Malik sendiri beliau berpendapat sunnah, tapi segolongan pengikut beliau bahkan berpendapat wajib. Imam Abu Hanifah berpendapat wajib. Imam Al-Lais Ibnu Sa'ad, yaitu ulama dari Andalus, ya, abad-abad di mana dulu umat Islam itu pernah menguasai Andalusia, Spanyol. Ada ulama besar juga, Al-Lais Ibnu Sa'ad, beliau berpendapat wajib. Termasuk ulama kontemporer, ya, ulama belakangan, ya, Syekh Utsaimin juga berpendapat wajib. Nanti kita bahas alasannya apa. Nah, adapun jumhur fuqaha berpendapat bahwa sembelihan korban itu sunnah. Kalau sunnah berarti gimana? Dilakoni oleh ganjaran, ora dilakoni ya ora dosa. Jadi ini dilakoni apa mboten? Nawongan ora dosa iki. Maneman temen duit 3 juta, 4 juta. Nah, karena mungkin tadi sunnah jadinya mungkin kita nyepelekan. Besok-besok kita bahas. Apakah karena sunnah kita tidak berusaha menunaikannya? Nanti ada pembahasan sendiri, ya. Tapi tadi fuqaha berpendapat sunnah. Ini menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i, ini menjadi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ini menjadi pendapat Imam Malik sendiri. Tadi sekalipun di antara pengikut beliau itu ada yang berpendapat wajib, tapi Imam Malik sendiri berpendapat sunnah. Ini menjadi pendapat kalangan Dhahiriyah. Abdullah bin Hazm, ya, berpendapat sembelihan korban itu sunnah. Yuk kita coba sedikit. Kenapa kok ada perbedaan? Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muslimin. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa sembelihan kurban itu wajib, kaidahnya satu gini. Hukum asal suatu perintah di dalam Al-Quran itu sebenarnya wajib, sampai ada dalil yang melemahkan dari wajib menjadi sunnah. Ulangi, ya, kalau ada perintah di dalam Al-Quran atau mungkin As-Sunnah, itu hukum asalnya apa? Wajib. Sampai ada dalil lain yang menggugurkan wajib itu menjadi sunnah, melemahkan wajib itu menjadi sunnah. Kalau nggak ada dalil yang melemahkan, ya sudah, wajib, statusnya itu adalah wajib. Dan menurut tadi ulama-ulama pertama, perintah washolli li rabbika wanhar yang ada di dalam surat Al-Kautsar itu tidak ada dalil yang melemahkan jadi sunnah. Bahkan ada dalil yang semakin menguatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu Nabi pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi," barang siapa dalam keadaan lapang rezeki, duit, harta berlimpah, walam yudohi, ternyata enggan berkorban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, sudah nggak usah dekat-dekat tempat sholatku, kata Nabi. Itu menunjukkan ada semacam tekanan bahwa perintah untuk berkorban itu seakan-akan itu wajib. Kenapa? Kalau tidak mau, harta ada, kok tidak mau, sudah nggak usah dekat-dekat tempat sholat kami sekalian.
Makanya tadi ya ada ulama yang berpendapat 9 kurban gimana? Wajib. Bagi siapa? Bagi yang memiliki kelapangan rezeki. Rezekinya lapang. Nah, ukuran lapang rezeki ya wong kalunge bekayane gedabal-gedabel gitu kan, gelange yang mungkin tekan sikut gitu kan, jentik 10 isi ali-ali kabeh gitu kan, kupinge anting-antingnya ya pating greong gitu kan, tapi nggak mau kurban. Ya sudah, walam yudahi kau walam yudahi fala yakruban musolana, nggak usah deket-deket tempat sholat kami. Oh, ini makanya segolongan ulama ada yang berpendapat 9 korban itu wajib seperti itu. Ini yang pertama. Lah adapun yang berpendapat sunnah muakkad ya, sunnahnya itu pun sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Karena ada riwayat nih, saat Nabi itu nyembelih kurban, beliau itu korban dengan unta pernah. Bahkan di dalam satu riwayat Nabi itu pernah korban dengan 100 ekor onta. Berapa? 100 ekor onta. Yang 63 disembelih sendiri, yang 37 itu diwakilkan kepada ahli untuk melakukannya. 100 ekor. Yang 63 disembelih sendiri. Nah, ini suatu saat beliau menyembelih kibas. Apa itu kibas? Jenis domba ya, jenis domba. Nah, saat nyembelih kibas itu Nabi bersabda, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dhaha bi kabsin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkurban dengan seekor kibas. Faqala, ketika nyembelih itu beliau itu kemudian bersabda, hada amman lam yudahi min ummati. Ini adalah korban bagi umatku yang tidak berkorban, gitu kan? Jadi di dalam sembelihan ini Nabi meniatkan sembelihannya untuk umat Islam yang tidak berkorban. Apapun alasannya dikasih sama Nabi pahala dari sembelihannya. Di sisi lain berarti seakan-akan kalimat itu menunjukkan toleransi Nabi bagi umat Islam yang tidak korban. Oh, berarti yang enggak dosa kalau tidak korban. Buktinya Nabi menyembelih kemudian beliau itu kemudian sambil mengucap, ini untuk umatku yang tidak korban. Jadi sembelihannya itu nanti akan dibagi-bagi, ibaratnya pahalanya untuk umat Islam yang tidak korban semuanya. Oh, berarti sebenarnya korban itu tidak sampai kepada derajat fardu, sunnah saja. Tadi ya, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga beberapa ulama-ulama. Baik, kaum muslimin, sudah ketemu nih, berarti ulama ada 2 pendapat ya. Kita tidak memberatkan, tapi kalau kita ngikutin pendapat jumhur, berarti kalau ngikutin pendapat jumhur 9 korban hukumnya apa? Kalau ngikutin pendapat jumhur 9 korban hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Gitu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan saudara-saudara, dari sini kayaknya kita butuh coba petik hikmah. Kenapa sih ya kok korban disyariatkan? Tadi ya, dianjurkan. Bahkan tadi ulama ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Hikmah dan keutamaannya apa sih, gitu kan? Supaya nanti setidaknya nih memancing kita untuk menunaikannya. Tapi nanti detailnya mungkin pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bahas. Haruskah kita menunaikan ibadah korban? Satu tadi, korban itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini sudah sejak zaman Habil dan Qabil, putra Nabi Adam pun sudah melakukan pengorbanan, gitu kan? Yaitu ritual pengorbanan sudah ada. Karena memang ini adalah sarana agar kita dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, ya harapannya kita senantiasa akan mendapatkan rahmat dan keberkahan. Pasti urusan kita akan dimudahkan. 2, kenapa sih disyariatkan ibadah korban? Ya kalau kita menunaikannya, kita berharap kita masuk kategori orang-orang yang sabiqun bil khairat. Itu orang yang semangat menunaikan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. 3, korban itu wujud syukur.
Makanya kalau kita kembali ke surat Al-Kautsar ayat pertama gimana kalimatnya? Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Dalam satu makna Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ayat selanjutnya kemudian perintah fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah demi Tuhanmu dan sembelihlah korban. Seakan-akan itu ada kaitannya. Mbok diingat, kamu itu sudah dikasih nikmat yang banyak. Setahun ini coba rezekinya berapa? Itu yang nominal, belum lagi yang mungkin tidak terasa, tapi itu adalah bagian daripada nikmat yang sangat besar. Coba dirasa-rasakan. Kalau sudah terasa, bonek wis dewe nikmat disyukuri. Dan cara syukur itu gimana sih? Ya dikasih nikmat badaniyah, syukuri dengan amal badaniyah. Dikasih nikmat maliyah, harta berlimpah, ya syukuri dengan amal maliyah. Dan salah satu amal maliyah adalah ibadah korban. Nanti kita akan bahas nanti pada pertemuan yang akan datang juga ya. Termasuk hikmah dari ibadah korban itu bukti cinta kita kepada Allah. Kita tidak diuji nih, suruh nyembelih anak enggak. Bahkan kita juga tidak suruh jual rumah kemudian diinfakkan enggak. Kita juga tidak suruh untuk jual sawah kemudian disedekahkan, dikorbankan enggak. Gitu kan? Enggak. Kita disuruh aja nabung. Nanti kalau kemudian hari Adha sembelih korban, itu sudah kita buktikan kecintaan kita kepada Allah. Karena cinta diwujudkan dengan kesediaan untuk berkorban kepada yang dicinta. Nah, kenapa Nabi Ibrahim sampai kepada derajat Khalilullah? Karena dia bisa buktikan kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaan kepada anak yang beliau cintai, Ismail. Sehingga ketika Ismail disuruh, beliau pun berkenan untuk melakukannya. Maka korban adalah bukti cinta. Nah, termasuk juga ini ya hikmahnya, seorang muslim yang baik bukan hanya ditengok dari banyak sholat, banyak puasa, ya, berkali-kali haji, berkali-kali umrah, tapi ada kepedulian sosial. Nah, kepedulian sosialnya dengan apa? Kurban, kemudian sebagian dagingnya dia infakkan, dia sedekahkan, dia hadiahkan, ya, kepada saudara, tetangga, dan kaum muslimin lain yang membutuhkan. Berarti dia sudah peduli, ya, terhadap orang lain, dan itu adalah bukti ketakwaan. Ini kaum muslimin. Baik, ini prologinya kaitannya dengan udhiyah. Nah, sekarang mari kita bahas rukun udhiyah atau rukun ibadah kurban. Sekali lagi, apa itu rukun? Rukun itu apa? Sesuatu yang harus ada dalam suatu ibadah sehingga ibadah itu menjadi terlaksana, tegak. Berkali-kali kita sampaikan, sholat ada rukunnya, wudu ada rukunnya, puasa ada rukunnya, haji ada rukunnya, ya. Umroh ada rukunnya, jual beli ada rukunnya, nikah ada rukunnya, kurban pun ada rukunnya. Apa rukun ibadah kurban? Yang pertama satu ini. Dalam segala macam ibadah, rukun pertama pasti apa? Apa? Niat. Apa itu niat? Menyengaja melakukan sesuatu sebagai bentuk ketundukan ketaatan kepada Allah. Nah, kalau niat rukun kurban ya berarti niatnya berarti menyengaja menyembelih hewan kurban dalam rangka ketundukan ketaatan kepada Allah. Itu namanya niat. Kalau menyengaja menyembelih kambing karena kepengin sate, ibadah kurban? Ibadah kurban? Bukan. Berarti ya sembarangan biasa aja gitu kan, karena niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekedar untuk kemudian memuaskan keinginannya, kepengin gulai, kepengin sate. Innamal a'malu binniyat. Nah di situ, oh berarti amal itu tergantung niatnya. Sama-sama nyembelih kambing di tanggal 10 Dzulhijjah, ada yang dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala. Salah satu faktornya apa tadi? Apa tadi? Niat. Satu niatnya ibadah, satu niatnya adalah tadi memuaskan keinginannya untuk makan daging kambing misalnya. Beda niat, beda yang didapat. Maka butuh didulukan. Kita melakukan sembelihan di tanggal 10 Dzulhijjahnya adalah niatnya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah baru rukun kedua tiganya ini, ada hewan yang memenuhi syarat. Waktu penyembelihannya dalam rentang yang ditentukan syariat, cara nyembelihnya juga benar penyembelihannya.
inilah 4 rukun 9 korban. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk niat kita cukupkan gitu. Nah, sekarang kita bicarakan hewannya, hewan korbannya. Baik Bapak Ibu, ketentuan seputar hewan korban. Yang pertama ini tentang jenis hewan korban. Maka para ulama ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah berpendapat ijma. Ulama itu ijma. Hewan korban hanya boleh dari jenis bahimatul an'am. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ya, bahimatul an'am. Apa sih bahimatul an'am? Bahimah itu hewan, al-an'am itu ternak. Hewan ternak. Hewan ternak lawannya berarti apa? Yang bukan hewan ternak. Hewan liar. Ada hewan liar yang halal? Ada hewan liar yang halal? Halo? Ada enggak? Ada. Tapi sahkah dijadiin 9 korban? Enggak. Contoh yang bukan hewan ternak. Menjangan. Ngertos menjangan? Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya apa menjangan? Kijang, Innova, Avanza, Kidang. Di daerah atas masih banyak ya, Kali Bening, Wanayasa, itu kadang masih ada. Orang mungkin masih bisa berburu dan bisa mendapatkannya. Tanggal 9 Dzulhijjah dapat 1 ekor menjangan Kidang. Kebenaran ini, karena jerat kena sok nang korban sisa gitu kan, karena ternyata lumayan tuh, bobotnya juga lumayan. Boleh? Nggak boleh. Karena tadi kenapa? Bukan binatang ternak, itu hewan liar. Gitu kan? Hewan liar. Contoh lagi. Banteng. Boleh korban dengan banteng? Banteng kan mirip sapi. Boleh? Kenapa? Dimarahin Bu Mega. Itu ya, kalau nyembelih banteng nanti dimarahin Bu Mega gitu. Ya karena banteng masuk binatang liar. Jadi binatang ternak. Cuma binatang ternak saja, binatang ternak tertentu. Tidak semua binatang ternak sah dijadikan 9 korban. Karena kan apa-apa diternak. Gitu kan? Dan binatang ternak tertentu apa? Onta dari berbagai jenisnya, mau punuk 1 mau punuk 2 gitu kan. Sapi dengan berbagai jenisnya, mau limosin, mau brahman, mau ongole, mau kemudian sapi Madura, sapi Bali, atau mungkin simental, silahkan gitu kan. Kambing dengan berbagai jenisnya, mungkin PE, mungkin sangen, mungkin gembel dan seterusnya, silakan. Domba dengan berbagai jenisnya juga. Tapi tidak boleh selain itu. Sudah, binatang ternaknya binatang ternak itu. Memang ada binatang ternak lain. Binatang ternak kan banyak. Bebek ya binatang ternak, ayam ya binatang ternak, terwedu ya binatang ternak. Marmut diternakan? Diternak. Ada terwelu kelinci yang harganya seperti kambing, ada. Boleh lah, kayaknya ngono duwe terwelu regane malah 10 juta, mungkin jenis tertentu layan apa anggora gitu dan sebagainya. Yang ora korban wedhus sing 3 juta kan, korban terwelu sing rega 7 juta kan gitu. Boleh? Nggak boleh. Sama juga ayam jago gitu kan. Ada yang ayam jago yang harganya melebihi kambing. Ada tuh ya, ayam Bangkok mungkin yang bagus ya, bisa harganya mungkin puluhan juta, tapi tidak sah dijadikan sembelihan korban. Jadi jenis hewan korban hanya boleh gimana? Unta, sapi, kambing, domba. Tadi kok ada kerbau Ustaz, padahal di Arab juga nggak ada kerbau. Nah, karakter kerbau itu dianggap sama dengan karakter sapi, sehingga kemudian dianggap sama juga dari sisi hukum kebolehan. Seperti itu, ini kita kutip dalam Sahih Fiqh Sunnah seperti itu. Satu jenis ya, berarti tentang hewannya. Sekarang masih tentang hewan. Syariat juga menentukan umur hewan kurbannya. Karena Nabi ngendika, la yudoha illa bil musinah. Kalian janganlah nyembelih korban kecuali dengan musinah. Musinah itu dari kata sani, artinya hewan yang sudah umurnya 2 tahun.
Cuma nanti masing-masing jenis hewan ternyata musinahnya beda-beda, disebut musinah gitu kan. Ya kalau kita kan kenal ayam juga macam-macam tuh. Ada kutuk, ada derek, ada babon gitu kan. Kutuk sama derek besaran mana? Ayam kita bicara ayam. Kutuk sama derek besaran mana? Ya derek kan. Derek sama babon besaran mana? Nah itu kan ada istilah umur gitu kan. Nah kalau dalam urusan perbinatangan ternak itu tadi yang berkaki 4 gitu kan, nanti ada istilah tadi musinah. Cuma nanti para ulama tidak membatasi 2 tahun gitu kan, karena nanti musinah atau 1 tahun plus itu bukan. Musinahnya onta jika onta sudah berumur 5 tahun. Musinahnya sapi kalau sapi sudah berumur 2 tahun plus, 2 tahun ya. Kambing Jawa kalau sudah 1 tahun plus. Ini ada yang spesial. Untuk domba boleh bukan musinah, tapi jazaah boleh. Jazaah itu domba usia 6 bulan, itu boleh. Jadi umurnya itu menentukan. Makanya kita jangan nanti terpedaya, lagu anu gede mesti wis berapa umur 2 tahun bukan naik sapi. Belum tentu, kalau jenis mungkin di musim jenis simental joggroge gede, tapi belum tentu umur sudah masuk. Sebaliknya jenis mungkin sapi Madura, sapi Bali kecil, tapi umur bisa jadi justru mana sudah masuk. Dan terus yang dijadiin mestinya dipertimbangkan yang mana? Umur, bukan jogrok, tapi umurnya sudah masuk dulu. Dan bagaimana cara mengetahui nanti umur itu sudah masuk atau belum, gimana? Oh itu kalau sudah poel Ustaz, poel itu berarti gigi serinya itu sudah berganti gitu kan, dan seterusnya. Itu sudah menunjukkan kalau sapi itu sudah 2 tahun plus. Tapi ya kadang kita orang mudeng bapak ngomong kan wis poel Ustaz, tanya orang ngerti poel kayak ngapa gitu. Jadi ini kalau kadang takut anu belang ini turun akte kelahirannya baik gitu kan. Jadi tanya akte kelahiran gitu. Oh kira-kira wis 2 tahun kan, nanti kelahiran tahun berapa gitu, lebih jelas gitu. Tapi patokannya apa tadi? Patokannya apa? Umur. Tadi jenisnya apa? Tadi jenis yang sah tadi jenis hewan kurbannya binatang ternak tertentu. Umurnya musinah. Nah, sekalipun nanti sudah memenuhi 2 syarat tadi, jenisnya masuk, umurnya masuk, tapi ada sifat hewan yang tidak sah dijadiin korban. Sifat itu sifat fisik ya, bukan sifat kelakuan. Oh anu pelit, jadi hewan korbannya pelit, atau hewan korbannya judes, hewan korbannya itu mungkin pemarah gitu, bukan. Tapi sifat fisik, gitu kan? Sifat fisik begini nih. La yudoha bil arja'i bayinun dolauha. Janganlah kalian itu korban dengan kambing yang pincang, yang jelas-jelas kepincangannya. Wala bil aura'i bayinun aura'uha. Janganlah kalian korban dengan kambing yang buta sebelah, yang jelas-jelas kebutaannya. Wala bil maridoti bayinun maraduha. Jangan pula kalian itu korban dengan kambing yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Wala bil ajfa'in lati la tunki. Jangan pula kalian itu korban dengan kambing atau binatang korban yang kurus sehingga tidak ada dagingnya. Ini 4 sifat ya, sehingga nanti hewan korban itu jadi tidak sah. 1, pincang, yang jelas-jelas kepincangannya. Memang ada dendek salah satu kakinya nggak masalah kalau jalannya ya masih cukup tegak gitu kan. Tapi kalau sudah memang satunya itu mungkin tadi tidak bisa ditapakkan ya, ini jadi tidak sah. Makanya nanti panitia hati-hati ya, jangan sampai belinya sehat, hari penyembelihan sudah dalam keadaan pincang. Kemudian buta juga seperti itu, buta yang jelas-jelas kebutaannya. Jadi yang satu mungkin matanya putih semua gitu dan seterusnya ya, sehingga kemudian tidak nampak seger. Nah baru seperti itu. Tidak perlu nanti dicek minus berapa, plus berapa, nggak perlu dicek ya. Jadi ini pokoknya buta, jelas butanya baru tidak sah. Kemudian yang ketiganya maridoh, sakit, tapi ya sakit parah, yang jelas-jelas sakitnya.
Bukan berarti nanti harus check up dulu gitu, nggak usah gitu kan. Oh, ini tensinya berapa, kolesterolnya berapa, jantungnya sehat apa enggak, hatinya sehat apa enggak perlu. Pokoknya kelempuruk baik, bahkan mungkin mulutnya berbusa atau mungkin yang lain dan tidak mau makan, nah itu baru namanya kita katakan wah ini sakit parah. Kalau sakit seperti itu ya sudah tidak sah dijadikan sembelihan kurban. Nah kemudian yang keempatnya tadi kurus katanya. Jadi sekalipun mau pakai hewan yang hemat, tapi ya jangan kemudian tolonglah tinggolan kayak berdusing kering-kering paha. Sing penting regane murah gitu. Ya murah, tapi kalau tidak sah kan malah rugi gitu kan. Ya carilah yang patut. Kita ada program kurban ekonomis paket hemat ada, tapi nanti bukan karena kurus gitu kan. Kita cari tetap yang gemuk. Cuma tadi pakai domba di bawah 1 tahun. Harapannya nanti harganya antara 1,2 1,5 sudah bisa dapat. Nanti yang mungkin anggaran dananya nggak nyampe 3 juta dan seterusnya bisa. Ya, kita tetap bisa sah menyembelihkan sembelihan kurban dengan anggaran mungkin kita plus nanti 1,2 sampai 1,5. Dengan tadi jazaah domba, ya. Domba yang usia 6 bulan plus. Ini yang ketiga, kaum muslimin ya. Jadi ada sifat hewan kurban yang tidak sah kalau dijadiin kurban. Yang keempat, ada sifat hewan yang sah tapi makruh. Sah tapi makruh. Sah tapi makruh sih gimana? Ya sah, tapi tidak disukai. Sebenarnya tidak disukai. Nah tentang ini diantara kaidahnya ini. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayudoha bi a'dobil korni wal udun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berudhiyah, berkurban dengan kambing yang terpotong tanduknya atau putus telinganya, patah pecah tanduknya, patah tugel yang harusnya 2 cuma 1 patah, atau terpotong kedua telinganya. Kedua telinganya sudah dipotong, bukan sobek, potong. Yang ini gimana? Makruh. Dan nanti para ulama membahas jenis kekurangan yang sederajat dengan ini juga nanti sama. Mungkin buntutnya yang terpotong, mungkin teracak kakinya cuma 1 gitu kan, tidak berbelah gitu dan seterusnya gitu. Atau mungkin sanglir itu juga sah tapi makruh. Nah dari situ ada sifat hewan yang diutamakan. Nah kalau bisa kita nyarinya ya yang afdol. Yang utama gimana? Cari hewan kurban yang gemuk. Ya regane dari Kang Ustaz. Ya apa-apa, kita nyarinya yang utama gitu kan. Lebih utama jantan. Jadi jantan itu gimana? Afdoliyah, bukan syarat sah. Boleh nanti kurban dengan hewan betina? Boleh? Boleh. Cuma lebih utama jantan. Nanti kita tunjukkan dalilnya ya. Kemudian kalau bisa yang paling bernilai. Menurut siapa? Ya menurut sahibul korban, bukan menurut orang lain gitu. Kita kalau bisa berusaha ya onyong mau duiten duene semene ya korbannya yang kudune ya sing rega semene. Silahkan, masing-masing orang lebih mengetahui kondisi dirinya, bukan orang lain yang menilai, tapi usahakan yang paling bernilai. Makanya kan mungkin pernah dengar ya Pak Presiden korban dengan sapi yang bobotnya 1 ton, harganya 200 juta. Itu saja tidak cuma 1 ekor, bahkan sampai 5 ekor ditempatkan mungkin di beberapa titik dan seterusnya. Kita katakan ya patut. Gimana? Patut, karena seorang presiden yang asetnya mungkin sampai 3 triliun gitu kan. Sehingga kalau korbannya itu mungkin 1 ekor sapinya saja sampai 200 juta, kita katakan wajar, karena itu paling bernilai bagi beliau ya. Coba kalau Pak Presiden telah ikut korban di Alkomar dengan ikut 1/7 sapi urunan 3 juta. Patut? Tidak patut gitu kan, seperti itu.
Nah, kalau ada orang sebaliknya, wong genah anu randa nini wong pegawaiane bae paling anu kok dodol iki dodol itu, kok ternyata nyembelih wedhus harga 1.500.000 misalnya. Patut banget, bahkan bisa jadi itu sudah paling bernilai bagi dirinya. Nah, yang dimaksud paling bernilai ya seperti itu. Nanti masing-masing orang mengukur kemampuan dirinya. Dan nanti ada ulama yang kemudian membedakan warna putih lebih utama dari warna yang lain. Gitu kan. Nah, kemudian onta lebih utama daripada sapi lebih utama daripada kambing. Dalam artian ontanya segelundung bukan patungan, sapinya segelundung bukan patungan, maka itu lebih utama daripada 1 ekor kambing. Adapun nanti mana yang lebih utama, sepertujuh sapi atau nyembelih kambing? Nah, nanti jumhur berpendapat lebih utama sebenarnya nyembelih kambing. Oke, kaum muslimin itu sudah benar. Ini tentang hewan ya. Nah, masih kita tambahkan, apakah harus jantan tadi? Ada satu hadis nih. Dalam kasus akikoh Nabi membolehkan betina. Kalau akikoh boleh, maka para ulama juga berpendapat berlaku juga dalam ibadah kurban. Alal hulami syatani, bagi bayi laki-laki disembelihkan 2 kambing. Wa alal jariyah, bagi bayi perempuan syatun, 1 ekor kambing. La yadurrukum dukronan kunna am inasa, dan tidak jadi masalah bagi kalian mau jantan mau betina, tidak jadi masalah. Ukurannya tadi, bayi laki-laki 2 ekor, bayi perempuan 1 ekor. Oke, kaum muslimin dan saudarakumullah, mungkin sampai di sini dulu nih. Mungkin ada yang mau didiskusikan karena perjumpaan kita sebelum jelang Adha mungkin juga tidak banyak, sementara banyak materi yang hendak kita bahas. Mungkin ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Insya Allah nanti ada beberapa pembahasan ya, ini saya tunjukkan. Di antaranya mungkin pertemuan yang akan datang kita bahas ini, haruskah sih kita menunaikan ibadah kurban? Nah, kemudian hari ini fikih praktis, dan ini kayaknya masih banyak banget ini yang belum terbahas, nanti kita bahas pada perjumpaan yang akan datang juga. Kemudian ini apa-apa yang bisa merusak pahala ibadah kurban kita. Mana-mana ya, kita udah ngeluarin 3 juta, 4 juta, ternyata tidak berpahala. Maka kita butuh bahas kira-kira apa yang merusak pahala ibadah kurban kita. Kemudian mungkin ini gimana sih hukumnya kalau kita kurban untuk orang tua kita yang sudah meninggal gitu kan, atau mungkin untuk suami yang sudah meninggal dan seterusnya. Terus ini tentang arisan kurban gitu. Kemudian juga kayaknya besok bukan tidak mungkin ya, ada yang Idul Adhanya beda dengan Idul Adhanya di Arab Saudi. Kira-kira harus berbuat apa dan seterusnya. Nah, itu insya Allah menjadi topik-topik pembahasan kita. Kalau nanti tidak sempat terbahas, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Insya Allah seperti itu. Nah, ini dulu nih, karena ini suasana hujan dan kayaknya banyak teman-teman saudara-saudara yang tidak bisa ikut gabung ngaji. Kita cukupkan sampai di situ dulu, sehingga nanti teman-teman yang lain tidak jauh ketinggalan untuk mengikuti kajian selanjutnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Dan insya Allah sekali lagi kami informasikan, Al-Qamar Balai Dakwah Banjarnegara nanti akan mengadakan juga sembelihan kurban, gitu kan. Alhamdulillah sampai sore hari ini tadi sudah ada 2 ekor sapi plus masuk sapi ketiga nih. Kemudian sudah ada sekitar 17 ekor kambing dengan harga cukup bagus ya, 3 jutaan dan seterusnya. Nah, nanti kemudian paket hemat ini kayaknya sudah ada hampir 30-an paket hemat domba tadi juga sudah masuk sekitar itu. Syukran jazakumullah yang bergabung dengan kita. Semoga nanti korbannya tidak cuma bernilai korban, tapi juga bernilai dakwah, karena kita targetkan untuk menguatkan titik-titik dakwah dan juga daerah-daerah krisis bagi korban yang lain. Ini saja dari kami. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan